keputusan untuk di tingkat kampus ya 21. Nah, rapot pendidikan itu sudah diterapkan mulai Maret atau April tahun ini ya, Maret atau April tahun ini, dan sudah juga dilakukan implementasi, bahkan pendampingan bahkan bimtek untuk para kepala sekolah maupun operator-operator terkait. Nah, kebijakan Merdeka Belajar inilah yang menjadi sarana untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Tentunya Merdeka Belajar, apapun aktivitasnya, tidak akan bisa berhasil dengan sangat baik tanpa kolaborasi dengan semua elemen pemangku kepentingan. Tidak hanya guru, institusi pendidikan maupun dunia swasta, gitu ya, dunia industri, tapi yang tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua murid, keluarga dalam hal ini, peserta didik dalam hal ini, di dalam aktivitas pembelajaran, baik orang tua murid, lingkungan sekitar yang ada di satuan pendidikan, setidaknya kita bisa ikut libatkan, membantu agar terlaksananya kurikulum merdeka di satuan pendidikan berjalan dengan baik dan menghasilkan capaian yang maksimal. Gitu. Karena memang ini yang pertama ya. Untuk yang di SMP 171 mungkin tahun pertama, tapi yang di sekolah penggerak itu sudah angkatan kedua ya. Hitungannya masih baru, karena yang angkatan pertama pun masih proses modifikasi. Kalau waktu angkatan pertama meniru, menerapkan contoh yang sudah ada, tahun kedua masih memodifikasi. Nanti di tahun ketiga diharapkan sudah menciptakan. Ya. Oke. Baik, nah maka untuk mencapai visi tersebut dilakukanlah transformasi besar-besaran di tingkat satuan pendidikan melalui kurikulum merdeka ini, gitu. Diharapkan transformasi ini lebih fokus kepada satuan pendidikan, kepada budaya refleksi, lingkungan yang nyaman, sama hasil belajar. Sebatas note bahwa hasil belajar yang dimaksudkan tidak hanya sebatas literasi sama numerasi, tapi ada diinkludkan di situ adalah hasil belajar terkait dengan karakter. Nah, ini termasuk transformasi besar-besaran. Ada juga isu waktu itu yang berkembang ketika kita melakukan bimtek atau pengarahan-pengarahan atau mengikuti webinar-webinar. Bukankah di Kurtilas juga sudah ada berfokus kepada kepada murid, kepada lingkungan yang nyaman, kepada hasil belajar gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya begitu kita lihat panduan yang sedetailnya ya tidak seperti itu gitu ya. Gitu. Contoh gampang misalkan ketika kita bilang kita berfokus kepada murid. Kurtilas itu kan kita tetap berfokus pada murid gitu. Tapi ternyata untuk di kurikulum merdeka kita harus benar-benar memperhatikan tingkat perkembangan murid ketika ada perbedaan pencapaian di fase tertentu. Jadi misalkan ketika elemen apa yang tidak tercapai sementara itu harus terus mengikuti rekan-rekan yang lain di dalam satu rombel. Apalagi kalau sudah masuk ke akhir semester, bisa yang lain bisa masuk ke jenjang tingkat berikutnya, misalkan 7 ke 8 gitu ya. Sementara yang belum mencapai capaian di fase ini bagaimana? Apakah harus ditinggal atau diikuti? Nah, itu kan jadi kita harus bisa lebih fokus memperhatikan itu gitu ya. Termasuk sekarang karakter juga harus diperhatikan untuk setiap murid. Kalau boleh jujur, ya saya melihat memang PR buat kita para pendidik, terutama guru-guru di wali kelas ya, guru-guru wali kelas, karena memang harus lebih fokus ke situ gitu, bisa fokus ke situ. Nah itu terkait dengan transformasi besar-besaran di 4 item ini, gitu ya. Nah sekali lagi, baik
kurikulum merdeka, baik asesmen nasional dan panduan-panduan yang terkait di dalam implementasi kurikulum merdeka, semua sudah tertuang pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena panduannya sudah cukup lengkap. Gitu ya. Jadi panduannya sudah cukup lengkap, jadi kita tinggal melihat saja, melihat, memodifikasi, kalau mau menyesuaikan, monggo silakan, karena salah satu efek atau dampak merdeka adalah pemberian keleluasan untuk satuan pendidikan menerapkan capaian pembelajaran yang ada di tingkat satuan pendidikan. Jadi kita tidak terpaku pada contoh kasus atau asesmen yang sudah diarahkan, tapi kita bisa mengembangkan atau memodifikasi. Kalau kita belum bisa, ya kita boleh mengikuti secara penuh, full gitu ya, nggak masalah juga gitu ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah itu hanya merefresh aja sih, merangkum dari beberapa penjelasan yang sudah pernah ada gitu ya. Karena kan saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan ini di PKP. Bahkan sudah ada penyamaan persepsi sebelumnya, baik kepala sekolah maupun komite pembelajaran oleh tingkat GTK gitu ya. Nah itu juga sudah disampaikan gitu. Nah terkait dengan PMO, saya lanjutkan bahwa PMO itu Pokja Manajemen Operasional diarahkan atau dilakukan untuk melakukan evaluasi sebetulnya. Jadi kita mendiskusikan capaian atau target bahkan hambatan yang ada pada saat implementasi kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti kita bisa diskusikan. Tadi sudah disinggung kalau memang ada hambatan mungkin bisa diceritakan. Karena hambatan-hambatan ini mungkin nanti kalau kita bisa selesaikan atau solusinya bisa didapat di tingkat satuan pendidikan, ya tidak masalah. Terkadang ada beberapa solusi yang mungkin perlu dukungan dari level atas, entah dalam hal ini dinas, BBGP maupun GTK sekalipun ya. Gitu. Jadi itu manfaat maksudnya di dalam PMO. Selain itu PMO nanti saya mungkin akan singgung terkait dengan SDM, anggaran, teknologi, kegiatan, bahkan dukungan ya. Yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa ceritakan yang terkait di satuan pendidikan bersangkutan gitu ya. Misal apakah SDM sudah mencukupi saat ini gitu kan, kira-kira gitu ya. Oke ya, itu aspek-aspek. Nah berdasarkan panduan dan kebijakan yang sudah ditentukan, PMO itu terdiri dari kepala sekolah, guru, komite pembelajaran, pengawas, fasilitator. Kemarin pada saat penyamaan persepsi ada juga pertanyaan bahwa bagaimana dengan guru-guru lain yang ingin mengetahui kondisi sekolah penggerak. Untuk kegiatan PMO diperkenankan karena PMO masih sebatas diskusi bersama. Tapi untuk kegiatan refleksi hanya keterlibatan kepala sekolah dan guru komite pembelajaran. Begitu kira-kira kalau untuk yang PMO dan refleksi. Nah, untuk PMO itu akan dilakukan sesuai dengan model pendampingan. Kita belum tentu 1 bulan sekali ya, karena nanti 171 itu masuk di level model 2. Model 2. Karena saya ada 6 sekolah dampingan, yang 2 level 3, yang 4 level 2. Yang level 3 itu Ignatius sama Embun Pagi. Yang level 2, 171, 172, 199, sama Fransisius 2. Gitu. Nah, bagaimana level 2 nanti ada uraiannya di bawah Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini uraian terkait dengan jenis dan model pendampingan. Tadi karena model 1, 2, 3 ya, tapi alhamdulillah saya nggak ada di model 1, tapi saya ada di model 2 dan model 3. Bapak Ibu, model 2 dan model 3 itu ada salah satu perbedaan antara sekolah penggerak pertama dan sekolah penggerak kedua.
Kenapa? Karena di sekolah penggerak kedua ternyata dilakukan model pendampingannya berdiferensiasi. Dilakukan model seperti ini berdasarkan hasil PKP. Gitu. Jadi pihak pusat atau GTK dalam hal ini menentukan 3 model pendampingan. Model 1 di pendampingan secara intensif, model 2 pendampingan secara moderat, model 3 pendampingan secara mandiri. Gitu. Nah, penentuan ini sudah dilakukan oleh GTK berdasarkan hasil PKP. Nah, ini. Jadi hasil post-test dari PKP itu dirangkum, termasuk pemetaan kebutuhan sekolah, gitu ya, yang ada di wilayah terkait dengan fasilitator, pengawas, dan seterusnya. Gitu. Nah, akhirnya muncullah model 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke. Nah, untuk tahun angkatan kedua, kebetulan 171 dapat PSP angkatan 2, kita di tahun pertama pelaksanaan, ada 2 model kegiatan pendampingan, baik tingkat kabupaten maupun tingkat satuan pendidikan. Nah, ini yang tingkat satuan kabupaten ini dilakukan secara keseluruhan bersama. Bentuknya nanti biasanya lokakarya. Ya. Jadi ada beberapa nanti, gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan saya mendua nih, gitu. Cuman yang satu masih BIMTEK kebinekaan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada 2 model pendampingan secara kelompok, baik tingkat kota kabupaten maupun tingkat satuan pendidikan. Yang tingkat satuan pendidikan ini PMO salah satunya. PMO, refleksi, dan kunjungan lapangan. Nah, pendampingan inilah yang membedakan antara program sekolah penggerak dengan sekolah non sekolah penggerak. Karena kalau sekolah penggerak kan mendapat intervensi khusus ya dari pemerintah pusat. Ada 5 intervensi untuk sekolah penggerak itu ya. Salah satu adalah kegiatan pendampingan. Kalau yang non sekolah penggerak, mereka tidak mendapat pendampingan sama sekali. Sehingga pada saat melakukan implementasi kurikulum Merdeka, ya mungkin akan ada sedikit kesulitan gitu ya. Oke. Nah, untuk kabupaten dan kota itu biasanya akan dilakukan secara luring. Tapi informasi lebih lanjut kita akan menunggu info dari BBGP. Karena untuk kota kabupaten itu yang bertanggung jawab atau yang berwenang melakukan kegiatannya adalah BBGP. Nah, sementara untuk lingkup satuan pendidikan yang dalam kegiatan PMO, refleksi, kunjungan lapangan, nanti ada beberapa dilakukan melalui luring. Salah satunya adalah kunjungan lapangan, gitu ya. Nah, kalau untuk PMO dan refleksi mungkin masih bisa dilakukan secara daring. Nah, daring atau luring memang tetap ditentukan oleh BBGP. Jikalau nanti di PMO berikutnya ternyata BBGP menyarankan bahwa kegiatan PMO maupun refleksi dilakukan secara luring, maka ya mau tidak mau kita akan lakukan secara luring di setiap satuan pendidikan, gitu ya. Oke. Nah, ada satu lagi catatan terkait dengan model pendampingan khusus. Ini hanya dilakukan untuk sekolah penggerak yang mendapatkan rentang nilai sekian ketika proses PKP. Gitu. Nah, ini ada pendampingan khusus, baik dari sisi materi, dari sisi fasilitator, dari sisi pengawas sekalipun ya. Nah, ini kita lewatkan saja karena kita alhamdulillah di Jakarta sepertinya tidak ada, gitu ya. Nah, bagaimana aktivitas pendampingannya? Ini yang tadi saya sampaikan.
kita akan ada kegiatan tingkat kota kabupaten atau yang dilakukan secara keseluruhan. Biasanya dalam bentuk lokakarya. Lokakarya itu akan ada beberapa model lokakarya. Mulai dari kurikulum 1, kurikulum 2, hasil assessment, toleransi. Nah, untuk yang 4 lokakarya ini pesertanya adalah kepala sekolah dan guru. Nah, untuk yang lokakarya kepemimpinan hanya kepala sekolah. Nah, ini nanti akan dikumpulkan secara sekaligus nih untuk semua sekolah. Dilakukan selama 8 JP, mungkin 1 harian. Mungkin tetap akan dilakukan diskusi per kelompok sesuai dengan fasilitator dan sekolah dampingan, tapi bentuknya satu event secara keseluruhan. Ya. Gitu ya. Selain itu ada juga lokakarya komunitas sama lokakarya fasilitasi, tapi ini hanya untuk pengawas sekolah. Nah, jadi kalau untuk yang sekolah hanya 5 lokakarya ini. 4 untuk kepala sekolah dan guru, 1 untuk kepala sekolah. Ini yang dilakukan dalam bentuk lokakarya. Selain itu ada forum pemangku kepentingan. Ini juga kepala sekolah dan guru terlibat. Terakhir adalah refleksi akhir tahun. Nah, ini dia akan dilakukan akhir tahun. Jadi yang dilakukan secara keseluruhan itu ada untuk yang kepala sekolah dan guru, itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan dalam 1 tahun ke depan. Terakhir adalah refleksi akhir tahun. Nah, timeline-nya nanti ada di bawah, sudah ditargetkan untuk timeline, semoga tidak meleset ya. Nah, sementara untuk yang kita lakukan di tingkat satuan pendidikan, itu ada kunjungan lapangan, ada refleksi, ada PMO. Ya. Nah, ini kita lakukan intern, artinya di tingkat satuan pendidikan. Gitu ya. Baik, kita lihat perbedaan kegiatan pendampingan untuk yang model 1, model 2, dan model 3. Karena kita ada di model 2 nih, rata-rata dilakukan 1 kali kecuali refleksi. Refleksi dilakukan 3 kali. Ya. Kalau untuk yang model 2, refleksi dilakukan 2 kali. Nah, untuk kunjungan bagaimana? Kebetulan untuk model 2 hanya diwajibkan minimal 1 sekolah. Gitu. Tapi karena kebetulan saya mendampingi 4 sekolah, nanti tinggal tentatif aja. Sifatnya temporer. Ketika memang ternyata dari sisi waktu bisa gitu kan, atau memang kita perlu diskusi lebih lanjut, ya monggo aja, nggak apa-apa disampaikan kapan kita bisa melakukan kegiatan luring untuk lebih memantapkan implementasi kurikulum gitu kan. Entah dari sisi apa kita nanti bisa sepakati gitu ya. Yang jelas saya siap untuk mendampingi khususnya sekolah dampingan saya ya, wabil khusus SMP 171 gitu. Jadi Bapak Ibu ya semoga saja tidak sungkan. Jadi kita bisa berbagi, bisa sharing. Mudah-mudahan saya juga bisa terus melihat perkembangan yang terjadi gitulah di sekolah ini. Jadi saya sudah dari awal menyatakan diri untuk siap mendampingi sekolah dampingan pada program sekolah penggerak ya. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa catatan untuk hijau sama biru itu. Bedanya adalah tingkat kabupaten sama tingkat satuan pendidikan. Karena ini model intensif, kita lewatkan ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke model 2 aja langsung. Nah, kita lihat model 2. Di model 2 yang berhubungan dengan aktivitas tadi harusnya sudah dilakukan lokakarya kurikulum 1 ya di bulan September. Jadi Bapak Ibu, kemarin itu kan harusnya sekolah penggerak itu sudah mulai itu dari bulan Juli. Termasuk pendampingannya harusnya sudah mulai dari bulan Juli, Agustus. Nah, sehubungan adanya perubahan struktur dari P4TK atau UPT di bawah GTK,
dari P4TK menjadi BBGP dan BGP, nah, itu terjadi cut off beberapa aktivitas. Nah, kita pun, saya sebagai fasilitator di angkatan kedua juga menunggu actionnya pusat gitu ya, bagaimana, karena informasinya kita belum dapat. Begitu di akhir September, begitu diumumin, terjadi rakor dengan pihak BBGP. Kebetulan sekali DKI itu tidak ada balai besar guru penggerak atau balai guru penggerak. Karena kalau balai guru penggerak kan harusnya untuk tingkat provinsi itu ada. Semua provinsi itu biasanya ada untuk balai guru penggerak. Untuk DKI kebetulan tidak ada, makanya DKI masuk ke wilayah BBGP-nya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena ini tertunda, kemungkinan akan tertunda di Oktober. Nah, kita belum tahu apakah lokakarya keduanya tetap dilakukan di November atau tetap mundur. Karena di sini akan ada lokakarya assessment juga nih di Oktober. Gitu. Untuk yang satuan pendidikan, untuk kepala sekolah sama nih. Nah, kalau ini ke sini otomatis apakah ini berbarengan atau bagaimana, otomatis ini kan akan mundur semua gitu. Atau bagaimana nanti kita bisa sesuaikan informasi yang kita terima berikutnya. Yang jelas targetnya harusnya ini sudah terlaksana. Nah, yang kedua terkait dengan PMO model 2 PMO dilakukan 2 JP di bulan September, ini kita sudah laksanakan. Nah, karena kita model 2, kita laksanakannya 2 bulan sekali Bapak Ibu. Jadi bukan 3 bulan. Gitu. Mohon izin Bapak Ibu sebentar ya. Mohon izin Ibu, mungkin saya bisa. Halo, mohon izin Ibu. Ini mic-nya bisa nggak sih? Enggak mic-nya. Mic-nya nggak bisa. Berarti mic dari sini ya? Mic dari situ tapi itu nggak bisa. Oh. Ini nih. Nah. Ada jalan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mumpung kebetulan lagi ajan, sebentar kita dengar break. Itu kan. Yang di hotel. Mohon izin Ibu, mungkin saya bisa berpendapat. Ya, ya kalau terkait dengan keberagaman kebinekaan tadi, ya kalau semua berkeinginan sesuai dengan ininya kita nggak akan ketemu ya. Tapi sebisa mungkin sih seharusnya ya, kita melakukan musyawarah bagaimana tetap konsep itu bisa kita lakukan atau bisa disepakati secara bersama. Paling tidak setidaknya kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menyesuaikan toleransi keberagaman ini gitu.
Nah, ini bisa kita wujudkan baik disisipkan di setiap model-model pembelajaran maupun komunikasi antar siswa, baik antar siswa maupun guru dan pihak orang tua. Yang jelas ini memang kekhawatiran ini sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini kita perlu garis bawahi juga, jangan sampai karena tidak ketemunya masing-masing punya pendapat berbeda-beda, akhirnya kita nggak bisa menentukan keputusan action apa yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi kalau pendapat saya, ya sebisa mungkin semuanya bisa saling memahami, saling menghargai yang berhubungan dengan toleransi kebinekaan ini. Paling untuk sementara itu, Bu Fitri, silakan. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, saya lanjutkan. Karena kita ada di model kedua, moderat, gitu. Jadi untuk PMO kita akan lakukan 2 JP untuk 2 bulan sekali. September, nanti kita akan ketemu lagi di November. Jadi mohon izin mungkin nanti Pak Soeharto bisa memplot terkait dengan waktu PMO maupun refleksi, ya nanti ada refleksi. Kalau refleksi ada dilakukan di Desember sama di Februari. Tapi kalau PMO di November, di Januari, di Maret, di Mei, dan di Juli. Jadi nanti kita bisa tentukan waktunya, kita bisa supaya bisa semuanya cocok waktu. Kan kita nanti bisa sesuaikan dengan aktivitas-aktivitas kita di sekolah ya. Itu untuk PMO. Nah, untuk refleksi, kita September ini kita besok lakukan 3 JP. Nah, nanti kita ketemu lagi di Desember. Dan di Februari. Karena untuk model 2 refleksi dilakukan hanya 3 kali gitu ya. Nah, ini untuk refleksi. Nah, untuk kunjungan lapangan saya masih menunggu info lebih lanjut dari BBGP apakah untuk kunjungan lapangan ini sampling yang diambil itu ditentukan oleh fasilitator, ditentukan oleh GTK, atau pengajuan dari satuan pendidikan. Nah, itu kan kemarin belum disinggung gitu. Karena ada beberapa sekolah dampingan yang misalkan 4 sekolah, 5 sekolah gitu ya. Walaupun mereka di model 2 atau di model 3, tetap mereka meminta untuk setidaknya ada dampingan langsung ke pihak satuan pendidikan. Kemarin kan disampaikan seperti itu. Nah, itu nanti kita menunggu info BBGP. Tapi saya sudah kasih gambaran tadi Bapak Ibu, jikalau pun misalkan nanti SMP 171 membutuhkan pendalaman lebih lanjut tadi yang Pak Bahar bilang, bisa dalam bentuk BIMTEK, bisa dalam bentuk FGD atau apapun gitu ya. Insya Allah nanti kalau memang ada event-event tertentu yang terkait dengan itu, jika waktu saya senggang, saya siap mendampingi SMP 171. Itu aja Bapak Ibu. Gitu. Kalau terkait ini kan kalau terkait dengan program ya, jadi kita tetap menunggu info dari BBGAP. Nah, sisanya terkait dengan aktivitas, ada toleransi di bulan November, lokakarya toleransi. Ada lokakarya kepemimpinan sekolah itu di bulan Mei. Ada lokakarya pemangku kepentingan di bulan April. Jadi ini kalau boleh dihitung, kita hampir tiap bulan kita ada aktivitas ya. Di luar aktivitas tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu yang ada di sekolah ya. Gitu. Nah, ini terkait dengan kegiatan sekolah penggerak gitu ya. Nah, ini hanya informasi Bapak Ibu. Jadi pada saat PMO DKI di akhir September lalu disampaikan semua sekolah yang sudah mengakses PMM. Nah, kita bisa lihat baik dari mulai SD sampai PKBM. Khusus di tingkat SMP ternyata rata-rata sudah mengakses. Jadi di sini sebetulnya pihak BPMP DKI
Ya sekedar mengingatkan teman-teman di tingkat satuan pendidikan, bagi yang sudah memiliki akun belajar.id, mohon segera bisa melakukan akses PMM. Mulai dari login, syukur-syukur bisa melakukan sampai aksi nyata gitu ya. Jadi mulai dari login. Nah, mungkin nanti Pak Soeharto juga bisa memberikan gambaran dari semua guru yang ada di SMP 171, seberapa banyak yang sudah akses login ke PMM atau sudah memanfaatkan, sudah mengikuti tes post tesnya misalkan dinyatakan lulus, atau mungkin bahkan ada yang melakukan unggah aksi nyata gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan. Ini informasi yang disampaikan oleh BPMP ketika PMO kemarin untuk wilayah Jakarta Timur gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Pak Harto atau Bapak Ya, Ibu sekalian. saya dulu ya Pak ya. Monggo silakan Pak. Iya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yuli Haryanto sebagai pendamping dari SMP 171, kemudian Bapak Ibu Komite Pembelajaran dari SMP 171 yang sudah hadir, mengucapkan terima kasih atas waktunya. Beberapa hal yang perlu saya tanyakan atau perlu kita diskusikan Pak Yuli dan teman-teman. Yang pertama yaitu tentang apa ya? Tadi sudah disampaikan yaitu tentang modul ajar. Nah, untuk modul ajar ini beberapa Bapak Ibu guru memang sudah membuat ya, tetapi masih ada beberapa yang perlu untuk didampingi terutama di dalam pembuatan karena masih banyak kekurangan-kekurangan. Apakah nanti Pak Yuli mungkin bisa untuk membimbing secara langsung ya seandainya nanti ada kunjungan ke sekolah. Di samping itu tentang modul ajar yaitu tentang proyek ya, tentang proyek ini sebenarnya sudah terlaksana dengan baik, cuma untuk pembuatan modul proyeknya ini kita juga masih belajar ya, masih meraba-raba. Kemudian tentang rubrik penilaian juga. Nanti yang sudah kami buat itu nanti akan kami share ke Pak Yuli, mohon untuk dikoreksi ya Pak ya. Siap. Iya, mohon untuk dikoreksi kekurangannya di mana, mohon nanti mendapatkan bimbingan. Mungkin hanya itu saja. Bapak mungkin dari teman-teman, Pak Ali, Bukur semuanya akan menambahkan. Silakan. Assalamualaikum Monggo silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan? Ya siap Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya tanggapi dulu ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu mungkin mohon dipahami bahwa kita pada saat TMO maupun refleksi kita bukan melakukan penilaian ya, tapi kita hanya sharing gitu kan. Info dari atas saya sampaikan gitu kan. Apa yang perlu kita kerjakan secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas implementasi di lapangan gitu ya. Baik, kalau memang terkait dengan model ajar tadi yang Pak Suharto sampaikan, memang modul ajar ini salah satu yang sering yang menjadi hambatan di beberapa satuan pendidikan. Makanya untuk sekolah penggerak tahun pertama gitu ya, tahun pertama untuk bicara modul ajar itu diharapkan pada saat modul ajar kita hanya mencontoh secara full gitu. Contoh-contoh modul ajar yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Modul ajar itu bisa kita dapat pada saat kita melakukan PKP maupun melalui PMM. Nah, kita bisa terapkan itu secara full untuk sekolah penggerak di tahun pertama. Namun kenyataannya, saya juga dapat berita bahwa ada beberapa yang ingin melakukan penggunaan modul itu secara full, ternyata kondisinya tidak sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Akhirnya mereka melakukan modifikasi. Padahal modifikasi itu bisa dilakukan di tahun kedua. Jadi di tahun pertama itu kita hanya mencontoh, di tahun kedua kita modifikasi, di tahun ketiga kita membuat. Gitu. Nah kenyataannya kan ternyata ada di tahun pertama itu yang memang ternyata tidak cocok, akhirnya dilakukan modifikasi. Bahkan beberapa sekolah yang merasa sepertinya harus memodif total, akhirnya mereka membuat. Nah, pada saat kita membuat, sebetulnya panduan modulnya itu sudah ada ya. Ada 3 elemen yang pokok di dalam modul. Sebetulnya cukup itu yang menjadi patokan. Selama modul tidak keluar dari CP, sebetulnya sah-sah aja Bapak Ibu. Yang penting 3 komponen yang ada di dalam modul, misalkan di situ ada CP, ada assessment misalkan ya. Satu lagi itu apa ya? Ada 3 gitu ya. Nah kalau itu sudah terpenuhi, sebetulnya tidak masalah. Tidak harus, wah ternyata desainnya harus bagus, harus begini, yang layaknya dengan contoh-contoh lain, enggak. Yang penting kondisinya sesuai dengan CP yang ada, sesuai dengan satuan pendidikan yang kita punya, sesuai dengan kondisi murid kita gitu. Jadi tidak ada patokan
tingkat bagusnya sampai sejauh mana, enggak. Yang diwajibkan di panduan itu adalah hal-hal yang wajib. Ada 3 komponen yang wajib di situ. Salah satunya adalah CP sama asesmen, ya, di dalam modul. Jadi harapan saya ketika nanti teman-teman guru untuk membuat modul, coba ditengok panduannya. Yang wajib itu cuma ada 3. Nah, salah satu kendala ketika menyusun modul itu adalah kita lupa modul itu disusun berdasarkan turunan dari CP. Turunan dari CP apa sih? TP dan ATP. Nah, kalau TP dan ATP-nya itu kita tidak detailkan secara lengkap, nah itu juga menjadi kendala ketika kita menyusun modul. Kenapa? CP itu kan disusun untuk satu fase. Ternyata satu fase itu ada 3 tingkatan, 7, 8, 9 misalkan. Nah di 7 itu ada sekian elemen, di 8 ada sekian elemen misalkan, dipecah sama mereka. Kalau implementasi pemecahan, tingkatan, elemen, asesmen dan seterusnya, itu diberikan kewenangan full kepada sekolah. Jadi yang hanya tidak boleh berubah adalah CP, sisanya diberikan kewenangan full Bapak Ibu. Jadi tidak perlu sungkan untuk melakukan editing, modifikasi. Yang penting kita siap di dalam hal itu. Misal kayak kemarin ada sekolah yang bilang, Pak, saya CP untuk yang di 2 item pertama itu elemennya tidak cocok di kelas 8. Makanya saya coba itu dimasukkan di kelas 7 misalkan. Boleh aja. Selama asesmennya itu asesmen kita sendiri yang menentukan Bapak Ibu, gitu. Panduan asesmennya juga sudah ada di panduan asesmen, gitu. Jadi kita bisa berpatokan sama itu. Nah nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor sedikit panduan modul ajar, panduan asesmen. Ada patokan-patokan di situ yang bisa bisa garis bawahi. Nah itu kalau terkait dengan modul ajar. Jadi memang kendalanya, 1, contoh modul yang tidak sesuai di satuan pendidikan. 2, pada saat kita menurunkan CP ke TP dan ATP, itu kita belum siap secara keseluruhan, atau mungkin persepsi yang berbeda, gitu ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ketika TP dan ATP itu sudah diturunkan, kenyataannya karena terkait dengan waktu, ada sekolah yang bikin modulnya belum 1 semester, tapi baru hanya di pertemuan 1, 2, dan 3 gitu ya. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu. Jadi kita jangan memaksakan bahwa modul ajar itu harus jadi 1 semester atau jadi 1 tahun gitu ya. Enggak. Boleh aja kita kan bertahap pembuatannya. Karena kecuali kalau kita mencuplik atau mencontoh langsung dari PMM atau dari modul yang sudah ada. Pertemuan pertama kita ambil, pertemuan kedua kita ambil, pertemuan ketiga kita ambil. Tapi kalau kita memang pengen memodifikasi, ya kita secara bertahap pun nggak masalah. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kelima misalkan, kita yuk bikin susun modul sekarang. Apa yang jelas CP-nya kita sudah buat tapi. Nah kendalanya kan TP sama ATP ini tidak dibuat 1 semester atau 1 tahun ajaran. Masih setengah-setengah nuruninnya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang jadi kendala. Banyak teman-teman guru maupun komite di sekolah penggerak itu agak kesulitan menyusun TP sama ATP, gitu. Itu yang faktor yang ketiga terkait dengan modul ajar. Kalau terkait dengan proyek, hampir sama dengan modul. Proyek itu juga sudah ada panduan proyek. Bukunya itu berjudul Panduan P5, Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu juga sudah tersusun di dalam 1 modul. Contoh proyek, contoh proposal, contoh aktivitas, contoh penilaian di situ ada semua. Gitu. Ya nanti kalau misalkan Bapak Ibu belum punya, ya mungkin nanti bisa saya share jika memang tidak ada ya. Tapi kalau sudah ada, mungkin bisa dieksplor. Karena ada tuh panduan P5 ada, panduan asesmen ada, panduan modul ada. Itu
di 3 panduan berbeda. Selain panduan sekolah penggerak ya, ini kan yang lebih spesifik terkait dengan proyek. Itu panduannya ada semua. Sudah dituliskan di situ. Misalkan tema proyeknya apa, judul proyeknya apa, kegiatannya bagaimana melakukan penilaian, itu sudah ada semua di situ. Ya Pak. Yang pasti ketika melakukan proyek, jangan lupa memplot jadwal sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan, baik JP maupun waktunya. Jangan lupa menentukan elemen-elemen elemen profil pelajar Pancasila di dalam dimensi profil itu di dalam proyek. Nah, karena kan itu tetap harus diinkludkan, ya. Nah, itu kalau terkait dengan proyek. Jadi kalau memang nanti ternyata Bapak Ibu ada yang belum punya panduan proyek, nanti saya bisa share. Saya ada panduannya sih, gitu. Maksudnya panduan yang sudah diturunkan oleh pusat kebijakannya. Di situ ada contoh soalnya. Ada contoh-contoh terkait dengan proyeknya. Nah, itu kalau terkait dengan proyek. Nah, saya lanjut kalau terkait dengan platform rapor. Jujur kalau platform rapor saya belum bisa cerita banyak, karena untuk platform rapor itu yang bisa akses kan hanya kepala sekolah sama operator tertentu ya. Nah, saya tidak tahu apakah guru yang sudah memiliki akun belajar.id, jika nanti terkait dengan rapor pendidikan, baik yang intrakurikuler maupun yang proyek, karena nanti rapor intra dan rapor proyek sepertinya tersendiri, gitu, melalui akses rapor pendidikan. Nah, itu kan linknya tersendiri ya. Mungkin Bapak Ibu nanti pada saat konsultasi dengan pengawas atau pada saat penyamaan persepsi atau saat pendampingan Bimtek terkait dengan rapat pendidikan, mungkin bisa lebih mencermati ketika akses rapot itu. Saya ada sebentar, hanya contoh gambar tapi saya tidak tahu apakah itu bisa mewakili. Sebentar, panduan saya cari panduan. Coba di mana? Bisa emang titik. Kudunya pakai antena yang bagus. Itu udah bagus Pak Ali. Saya izin share sebentar. Kalau tidak salah ini bentuknya. Bentar ya, Pak. Buku panduan capaian hasil asesmen nasional untuk satuan pendidikan. Ini terkait dengan rapor pendidikan. Ya, bukunya seperti ini. Ya, Mas. Nah, terkait dengan rentang, terkait dengan kriteria penilaian, indeks yang dipakai, kriteria yang dipakai. Sekali lagi, panduan utamanya sudah ditentukan oleh kebijakan pemerintah melalui asesmen nasional. Tapi turunannya itu bisa dilakukan atau bisa diberikan oleh kewenangannya oleh sekolah. Gitu. Contoh ini, gitu kan. Jika ingin mematok dengan nilai 3 sebagai mahir, monggo, gitu ya. Terkait dengan literasi sama numerasi. Tapi padahal ada kriteria ketika kita menentukan literasi, kriteria ABCDE melalui tingkat kompetensi yang berbeda, melalui di sini ini tingkat kompetensi mahir, cakap, dasar, perlu interpretasi khusus.
Asumsi rentang nilai misalkan sekian persen, bobot sekian persen. Nah ini panduannya sudah ada. Kita boleh menentukan ini atau mengacu ke sini juga Bentar ya, Pak. full, gitu ya. Hingga nanti kalau memang diperlukan penyesuaian untuk penyesuaian, gitu ya. Ini terkait dengan literasi dan numerasi. Di rapot itu juga tertuang salah satu kodifikasi, misal A1 kemampuan literasi, A2 kemampuan numerasi misalnya, A1 ini atribut murid, ini rentang nilai. Nah kita bisa lihat di atas kompetensi rentang nilainya sekian, gitu. Kita bisa ini akan jatuh ke sini. Nah apakah nanti yang keluar itu dalam bentuk angka atau kompetensi? Artinya kompetensi cuma bicara mahir, cakap, kurang, sama jauh misalkan ya. Nah itu saya belum punya gambaran persis karena nggak bisa akses gitu ya. Nah ini salah satu yang bisa dikasih gambaran. Terus terkait dengan tadi A1 literasi, ada kompetensi membaca, kan poin-poin. Ini poin-poin yang ada di rapot ini. Poin-poin yang ada di rapot pendidikan. A11, A12, A13, A14. Nah penerapannya bagaimana? Asesmennya kita yang menentukan di lapangan. Gitu. Dia sudah mampu atau belum? Ya tentunya melalui kompetensi yang sudah ditentukan yang ada di sini gitu ya. Tapi turunannya tetap sekolah yang bisa memberikan. Ini dari sisi kemampuan numerasi untuk kode A2. Ini hampir sama. Gitu ya. Gitu. A21, A22, A23. Ini komponen yang ada di dalam raport. Bentar ya, minta. Soalnya tadi pertanyaan saya. Nah, yang beda adalah ini. Ternyata ada karakter Bapak Ibu di rapot itu. Nah, ini kan yang intrakurikuler gitu. Ada A3 karakter. Apa yang terkait dengan karakter? Ternyata ada A31 beriman. Ada A32 gotong royong. Nah, kompetensinya bagaimana? Kita lihat di sini. Kamu ketemu siapa sih? Nah, ini ada semua ini Bapak Ibu. Bu Serlinya mana? Mohon izin nanti kalau memang ternyata misal belum pernah mendapatkan buku saku ini gitu ya misalkan ya, monggo nanti saya bisa share ini gitu. Ini bisa saya share. Oke, ini terkait dengan kriteria dan indikator capaian. Kita tengok lagi misal nih ada juga B1 kesenjangan literasi. Nah ini punya. Nah bagaimana rentang nilai ini kita bisa tentukan? Sekolah yang menentukan dengan berbagai kompetensi yang sudah diukur. Jadi kalau ada gitu ya. sesuatu dan lain hal kita kan Antar kelompok ya satu-satu, antar sosis ekonomi. Nah ini kan ya boleh dibilang PR juga buat teman-teman tenaga pendidik yang ada di kelas gitu ya. Nah, itulah yang dibilang fokus kepada peserta didik, kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi. Terus ini semua yang akan termuat di dalam rapot pendidikan. Gitu. Terakhir kalau nggak salah ini kualitas pembelajaran. Terus ada manajemen kelas, ada dukungan afektif, ada aktivasi kognitif. Gitu. Sudah dibuat dalam rentang nilai sama panduan kompetensinya. Gitu. Sebentar, udah. Ada refleksi, Ini udah nyala. terus ini kepemimpinan, oke, pengelolaan kurikulum, dukungan untuk refleksi guru, iklim keamanan sekolah. Nah terus ini saya coba turun ke bawah lagi ya, mudah-mudahan kita bisa lihat jenis rapotnya. Oke. Bentar ya Pak, bentar ya. Saya ini dulu takutnya ini soalnya pertanyaan saya ini.
kurikulumnya. Fasilitas, Yang nanya saya. pengelolaan. Udah nih, Pak. Oh, sudah. Nah, ini semua yang termuat, Bapak Ibu. Ini yang akan tergambar di rapot. Ini rapot pendidikan apa Pak Yuli? Izin, rapot pendidikan atau rapot siswa Pak Bu Yuli? Siswa. Oh, rapot siswa. Siswa nanti ada per item ada dia itunya. Oh, Gitu ya. baik. Ada siswa ntar. Nanti mohon Terutama izin di share tiap ya. mata kuliah, tiap mata pelajaran. Ya, Bentuknya bersama, karena kan mata pelajaran itu nanti akan diinput ya. ya. Mata pelajaran itu nanti misalkan mata pelajaran Pancasila gitu ya. Terus capaian pembelajarannya apa, target capaiannya berapa persen gitu kan, rentang nilainya apa, terus misalkan status mahir gitu ya. Itu nanti tertuang di situ. Sebentar, saya pernah tengok itu ada hampir bentuknya bersama, cuma saya lupa untuk rapot pendidikan ke anak. Mohon izin mungkin nanti yang Bapak punya contoh-contoh rapot atau yang dari atas itu bentuknya seperti apa, kami mohon minta ya Pak Yuli ya buat. Siap. Ya, Pasti saya sampaikan. siap. Terima kasih. Kalau yang asesmen tadi sudah pegang belum, Pak? Yang asesmen kebetulan gini, saya kemarin kan pada waktu sama Bu Wati itu kan diinfokan bahwa ada rapot contoh yang dari Bali tuh Inyoman Pasek, ya kan? Nah itu kan Inyoman Pasek itu sudah memberikan aplikasi rapotnya, terus sudah diinstal di satu komputer, soalnya belum melihat detail dalamnya. Teman-teman guru memasukkan nilainya seperti apa belum saya pelajari gitu, baru selesai install saja gitu. Tuh. Ya, karena saya sendiri belum tahu apakah rapot itu bisa diakses oleh guru atau masih orang tertentu. Maksudnya dalam hal ini operator atau kepala sekolah ya gitu, atau operator sekaligus gitu ya. Karena itu yang tetap akan harus menggunakan akun belajar gitu. Sebentar saya buka terkait dengan jenis rapot. Ini kalau ada antenanya, misalnya gini. Oh, ini rapot pendidikan Dasmen. Pakai. Oh, kalau ini contoh rapot pendidikannya, belum rapot ke anak. Ya. Belum ada yang contoh rapot yang untuk perorangan anak ya. Nah, waktu itu saya sempat lihat itu. Jadi rapot yang untuk anak itu gambarannya ada, misal ada dua jenis, intra sama project. Nanti kalau saya ketemu atau saya sempat lihat, nanti mungkin saya bisa sharing. Ya, jadi yang intra itu di bagian kiri ada mata pelajaran. Di bagian setelah mata pelajaran ada capaian pembelajarannya. Capaiannya apa? Terus target tentang nilai berapa? Terus yang dicapai oleh siswa itu berapa? Terus baru statusnya. Nah, status ini boleh sekolah menyatakan mahir, cukup, atau apa segala macam, itu kebijakannya satuan pendidikan. Siap. Yang pasti capaian pembelajarannya harus sama. Misalkan Pancasila atau agama gitu. Capaiannya adalah ini. Nah, capaian itu yang ada di panduan capaian pembelajaran. Nah, rentang nilainya apa yang sudah dicapai sama anak, entah melalui latihan, melalui implementasi pembelajaran di kelas gitu ya, dinamika kelompok dan seterusnya lah gitu ya. Nah, itu ada capaiannya gitu. Nah, itu beda, itu rapot intra. Terus rapot proyeknya bagaimana? Ada rapot proyeknya juga. Jadi di situ tertulis nama anak, judul proyek, nama proyek, kapan waktu pelaksanaan, terus poin-poin apa aja yang dinilai di dalam proyek. Jadi untuk ke peserta didik itu ada dua rapot. Kalau tidak salah rapot intra dan rapot project. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti sosialisasi ini bisa lebih dalam kalau nanti pada saat
ke depannya ya. Tapi nanti saya info-info terkait dengan rapot ini. Terima kasih Pak Yuli. Itu terkait dengan rapot. Terus lalu terkait dengan lokakarya luring daring atau daring. Tadi saya sampaikan kebijakan yang disampaikan kemarin adalah lokakarya dilakukan luring. Gitu. Jika nanti karena ada satu dan lain hal untuk dilakukan daring mungkin akan diinfokan lebih lanjut oleh pihak BBJP. Tapi direncanakan adalah luring. Nah, luringnya itu apakah di Jakarta atau di Jogja, kita tunggu informasi lebih lanjut aja dari BBJP untuk semua kegiatan lokakarya. Gitu. Ya mungkin nanti pertama di Jogja, terus lokakarya kedua di Jakarta, atau lokakarya ketiga di Jogja lagi, dan seterusnya lah. Sampai setahun ke depan. Gitu ya. Ya pokoknya Bapak Ibu siap-siap jalan-jalan, sering jalan-jalan lah ke Jogja, kan begitu. Oke ya, itu untuk yang terkait dengan lokakarya. Nah, kalau yang ikut terkait dengan isi kurikulum, ini terus terang saya belum mempelajari detail ya, Pak Ali ya. Yang pasti Pak Menteri itu sudah menggariskan sedemikian banyak kebijakan terkait dengan program Merdeka Belajar melalui implementasi kurikulum Merdeka. Itu mulai dari tingkat TK PAUD sampai tingkat universitas untuk yang kegiatan Merdeka Belajar. Dan sudah banyak program yang dilaksanakan. Dan tentunya kalau kita lihat secara umum sudah banyak efek yang berdampak positif. Nah, berkaitan dengan isu-isu yang beredar, yang pasti kalau sekolah penggerak tetap dilaksanakan. Kurikulum Merdeka kenyataannya untuk DKI ternyata kan ada kewajiban gitu ya. Kemarin teman saya kebetulan satu kelas ada Pak katanya dari Pemda di Gubernur itu menurunkan kebijakan nomor berapa gitu ya terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka untuk di tiap satuan pendidikan gitu. Makanya untuk yang sekolah penggerak mungkin tidak kesulitan. Kenapa? Karena sekolah penggerak mendapatkan pendampingan. Tapi kami yang tidak mendapatkan pendampingan yang bukan non sekolah penggerak, nah itu agak kebingungan. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan kurikulum ini kita juga agak terkendala pemahaman, persepsi, dan seterusnya. Mengingat ada beberapa banyak perubahan. Nah, sekali lagi kalau terkait dengan isu, saya belum bisa bicara banyak. Yang pasti penerapan kurikulum Merdeka ini sekarang sedang dan terus digalakkan untuk pencapaian visi pelajar tadi, visi pendidikan Indonesia tadi. Sudah kalau boleh dibilang sudah banyak beberapa manfaat yang terkait dengan perkembangan pendidikan anak ya. Misal kalau dari sisi kampus sudah ada beberapa program yang ternyata bekerja sama dengan pihak-pihak luar dan itu akhirnya berdampak positif gitu ya. Dari sisi anak maupun dari sisi lingkungan keluarga. Kalau dari sekolah penggerak angkatan 1 yang sudah dievaluasi ternyata juga kemajuannya cukup signifikan, apalagi kalau terkait dengan proyek gitu. Ternyata anak lebih gemar melakukan proyek ketimbang belajar di kelas gitu loh. Karena ada yang begitu jadinya. Jadi anak lebih senang di lapangan ketimbang di kelas gitu ya. Begitu proyek, wah mereka berkreatif, berinovasi apa segala macam. Kadang-kadang idenya keluar semua, tapi begitu di kelas, begitu ditanya pada bingung. Pada malas ngomong, pada ini, tapi begitu di lapangan, wah mereka kreatif. Nah, ada sekolah yang begitu juga ternyata. Gitu. Jadi akhirnya ada yang pelaksanaan intranya pun 50-50. Dia melakukan intra, kegiatan-kegiatan intra bukan kegiatan proyek, tapi dilakukannya secara dinamika kelompok. Tidak di kelas, tapi di luar kelas. Tetap pembelajarannya adalah intra. Boleh nggak seperti itu? Ya selama itu terpenuhi, maksudnya capaian pembelajarannya terpenuhi, JP-nya terpenuhi terkait dengan kegiatan intra, nggak masalah Bapak Ibu. Kan targetnya adalah CP. Masalah teknis gitu. Jadi ada yang misalkan pada saat jam tertentu misalkan matematik kita harus mengukur suhu gitu misalkan. Kebetulan pagi-pagi panas, materinya suhu. Ya sudah, anak-anak dibawa keluar bermain di lapangan mengukur suhu matahari misalkan. Pada saat itu
satu sisi di titik sini, satu sisi di titik sana. Ternyata ketika belajar itu anak-anak lebih termotivasi, lebih kreatif ketimbang harus dibelajar di kelas ukur dengan panas misalkan gitu ya. Hanya beberapa, tapi ketika di luar mereka lebih inisiatif. Gitu. Nah, ada juga yang begitu Bapak Ibu. Jadi banyak. Nah, itu terkait dengan isu-isu ya, Pak Ali. Mohon maaf kalau terkait dengan kurikulum merdeka yang jelas. Baik. Pelaksananya tetap diterapkan. Kalau bicara kemarin sempat ramai juga terkait dengan RUU Sisdiknas gitu ya. Saya juga tidak bisa berkomentar banyak karena kalau sudah ke arah situ sudah banyak aspek Pak ya, sudah banyak aspek. Tapi kita tetap harus satu visi bahwa kurikulum merdeka ini bisa merubah transformasi belajar satuan pendidikan yang dari paradigma lama ke model paradigma baru, sehingga target pencapaian kesatuan ke peserta didik itu lebih kena gitu. Lebih cepat meningkatnya gitu. Itu aja sih paling. Begitu Pak Ali. Siap. Gitu. Sampai Baik, situ Pak, terima mungkin kasih. monggo ada yang mau disampaikan kembali. Monggo Pak Harto. Ada? Mungkin untuk teman-teman dulu Bu, Oh silakan, ayo Bapak Ibu monggo. yang berhadapan langsung dengan peserta didik saat Iya mengajar. betul. Monggo mungkin ada kendala di lapangan Bapak Ibu. Monggo Bu Florida Maria, silakan Bu. Mic-nya Bu. Mic-nya belum di-mute. Ya Pak, maaf Pak, mau tanya. Ini Oke, kami silakan. yang di lapangan untuk proyek itu jujur aja Pak, saya belum tahu persis gitu untuk penilaiannya karena range untuk nilainya itu bagaimana. Terus kan kita juga harus lihat satu persatu ya. Ya, siswanya terus apa saja yang perlu kita nilai itu juga belum ada acuan yang kami dapati gitu loh Pak. Jadi kami di lapangan jujur aja, jadi udah kasih tugas ini, kamu ngerjain ini, atau kita sambil ngomong sedikit, setelah itu serahkan kepada siswa. Ya. Nah, selesai nggak selesai terserah, pokoknya jam segini waktu habis. Ya, ya. Itu bagaimana Pak solusinya biar Ya. kami tahu. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Mohon izin, Ibu sudah pernah melihat ini Bu? Saya share sebentar. Ya, Bu. Panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Yang di ini apa yang Sudah pernah lihat ini belum? pernah lihat sih ya. Ya. Pernah yang di platform ya. Di platform, ya di platform ada ya. Saya malah lupa kalau di platform ada atau tidak ya. Yang jelas ini sebetulnya ada di rinciannya itu ketika asesmen ya, misalnya kita melakukan asesmen. Sebentar. Saya lihat nggak hafal daftar isinya. Selesai project. Nah, di sini kan ada tahapannya, desain, project. Ini halamannya. Kita lihat nih mengelola, mendesain, menyiapkan, mendesain. Contohnya kita mulai dari mendesain lah, misalnya mendesain project. Nah, ini ada tahapannya Bu ketika melakukan desain project. Semua ada alur perencanaan sampai melakukan asesmen.
gitu, sampai melakukan asesmen, identifikasi awal. Nah, ini semua sebetulnya panduannya sudah cukup jelas ya. Jadi jika nanti kita mau lebih fokus ke project, kita bisa tengok ini Bu. Misalkan kita ngambil topik apa, ngambil tema apa, nah tahapannya itu menyesuaikan dengan project. Misalkan bentuk tim, terus bentuk jadwal gitu ya, sampai terakhir bentuk asesmen misalkan. Gitu. Nah, pada saat bentuk asesmen, semua ada di sini penentuan asesmennya juga Bu. Gitu. Bahkan terakhir itu kita ada modul projectnya, ada modul projectnya. Modul project itu dibuat bisa udah sesuai dengan timeline. Misalkan waktu pertama, waktu kedua, nah kayak seperti ini misalkan. Oh ternyata di sini di Jumat. Nah di sini nih di tiap aktivitas ini ada rinciannya, aktivitasnya ngapain aja. Harusnya sih seperti itu, sudah ada, gitu, sudah dibuat harusnya. Misalkan kita plot di seminggu sekali. Nah di tiap minggu itu panduan detailnya sudah ada harusnya. Artinya kita yang buat gitu ya. Kita yang buat berdasarkan panduan yang sudah dikeluarkan. Iya. Kalau kita tengok, mungkin untuk yang di sekolah kami sudah ada. Jadi minggu ini kita akan buat ini, programnya ini. Cuman untuk asesmennya Pak. Oh asesmen, kita coba tengok apakah asesmen kita ya. perlu bikin rubrik-rubrik juga atau bagaimana Pak? Iya, ada rubriknya Bu. Ada rubriknya, karena kan asesmennya itu nanti kaitannya sama rubrik dan aktivitas siswa ya. Misalkan siswa ternyata sudah melakukan A, sudah melakukan B, nah berarti dia masuk di kategori apa gitu. Kita buat rubriknya sendiri. Patokan panduannya sudah ada. Kita tengok dulu sebentar asesmen. Asesmen itu merancang rubrik pencapaian. Nah ini, misalkan berdasarkan elemen dan subelemen. Ini contoh aja, nanti kita lihat contohnya aja. Contoh rubrik misalkan. Nah kita bilang ketika melakukan capaian ini, rubriknya mulai berkembang, sedang, sesuai harapan sangat berkembang. Ini kita yang menentukan. Gitu. Artinya ini kita tentukan, boleh, gitu kan. Contoh rubrik untuk dimensi ini. Contoh rubrik utama project profil, dimensinya bernalar kritis, fasenya D misalkan. Itemnya ini nih, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi. Nah ini kan semua yang ada di sini kompetensinya mengacu kepada capaian. Mengembangkan topik, alur, dan asesmen. Pengembangan topik bebas. Oke. Sebentar, ini ada lagi tema kearifan lokal. Asesmen. Mohon nanti di-share ya Pak ya, nanti ya Pak. Oke. Untuk ini boleh. Karena ini panduan baku untuk proyek gitu. Di sini udah ada cantumannya, udah jelas semua. Setahu saya di bawah itu ada contoh. Setahu saya ada contoh. Contoh-contoh proyek-proyeknya apa gitu ya. Terus bagaimana aktivitasnya, terus bagaimana melakukan asesmen. Gitu, ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pokoknya ada di sini Bapak Ibu ya. Nanti saya coba share lah ini. Ya baik Pak. Itu terkait dengan proyek. Gitu ya. Terima kasih Pak Yuli. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya mohon izin Pak Suarto, Bu. Monggo Bu, silahkan. Masih ada satu lagi Pak. Ya, silakan. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Wabarakatuh, yang terhormat Bapak Yuli Haryanto. Saya ingin bertanyakan sebenarnya terkait bayangan saya untuk memasukkan nilai ke e-raport. Jika dalam 13 kita memasukkan nilai berdasarkan KD ya Pak ya, KD pengetahuan dan keterampilan dengan
nomor-nomor KD yang jelas. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, itu kan tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. Pertanyaan saya, apakah nilai yang kita masukkan itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP? Kemudian juga saya bertanya, untuk bahasa Indonesia itu kan ada 4 elemen, misalnya menyimak, menulis, berbicara dan prestasi, serta membaca dan memirsa. Nah, apakah setiap elemen itu yang memiliki CP itu punya tujuan masing-masing, nanti nilainya menjadi banyak, atau memang hanya didasari dengan bab atau tema yang kita ajarkan ke Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu. Bentar Ibu ya, saya lagi ini di sebelah.